Adalah video pre-teaching dari saya, mahasiswa PPG Dalza PAIN UIN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 hari ini apa kabar? Baik. Apakah kalian siap belajar? Siap. Selalu konsentrasi, selalu mendengarkan, dan selalu hormati guru. Siap. Ya, sebelum kita melaksanakan doa, Bu Maria, ikuti Bu Maria dulu ya anak-anak ya, gerakannya ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manisku siap berdoa. Berdoa mulai. Pinter. Oke, selanjutnya Bu Maria absen dulu ya anak-anak kehadiran hari ini. Wulan, Ada, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Abdul, Hadir, Bu. Aljabar, Ada, Bu. Intan. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Selanjutnya hari ini kita nanti akan belajar tentang surah An-Nas. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar huruf hijaiyah ya anak-anak. Coba Bu Maria mau tanya nih sama Abdul, huruf hijaiyah yang pertama dan nomor 2 itu huruf apa ya? Alif dan Ba, Ibu. Iya, pinter. Nah, di sini kita hari ini akan belajar surah An-Nas ya anak-anak. Nah, pertama tujuannya itu agar anak-anak bisa mengenal surah An-Nas, bisa membaca, menghafal, nanti bisa memberikan kesimpulan, kemudian bisa menganalisis godaan setan dan bisa menerapkan isi dari surah An-Nas ini pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum itu Bu Maria mau tanya nih kepada Pak Abdul. Apakah Pak Abdul tahu? Apakah tahu kenapa kita itu perlu membaca surah An-Nas, Pak Abdul? Mas Abdul. Ya, tahu Ibu Guru. Ya, selanjutnya Mbak Wulan. Apakah kalian tahu kenapa kita perlu menghafal surah An-Nas? Biar mendapat perlindungan Allah, Bu. Iya, selanjutnya Mbak Zeni, mengapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah? Ya karena Allah yang menciptakan kita, jadi kita berlindungnya kepada Allah. Oke, selanjutnya Mbak Uswah, mengapa kita harus menjadi seseorang yang pemberani ya? Supaya kita berani maju di depan, Bu. Jadi kita berani mimpin doa di yang depan. tidak lemah ya. Iya, tidak lemah, berani membela kebenaran seperti halnya yang sedang terjadi nih di Palestina dan Israel itu ya. Kita harus bisa membela kebenaran yang mana yang benar, harus berani walaupun kita nanti belum bisa ikut membela di sana, kita utamakan di sini apa yang kita kerjakan sekecil apapun itu, misalkan tidak membeli produk yang dari Israel, misalkan seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sebelum itu kita harus kenal dulu surah An-Nas ya. Bu Maria ada lagu nih dari
Judulnya itu lagu profil surah An-Nas. Ini ciptaan Bu Maria sendiri ya. Nah, nanti anak-anak bisa dihafalkan di rumah, bisa melihat TikToknya Bu Maria. Jadi nggak joget-joget aja ya, tapi juga bisa belajar lewat TikTok. TikToknya yaitu Bu Maria Ulfa. Di YouTube juga ada anak-anak. YouTube-nya Bu Maria ya, Bu Maria Ulfa. Nanti silahkan dibuka judulnya lagu profil surah An-Nas. Oke, tirukan Bu Maria ya anak-anak. Ya, Bu. Surah terakhir itu adalah surah An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Setiap hari percaya agar aku dilindungi dari godaan setan. Allah lah yang melindungi. Yuk, silakan tirukan. 1, 2, 3. Surat terakhir itu adalah surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Setiap hari baca agar aku dilindungi dari godaan setan. Allah yang melindungi. Oke, tepuk tangan untuk semua. Yeay. Selanjutnya nanti Bu Maria tunjuk satu persatu ya untuk membaca surat An-Nas 1 ayat dan 1 untuk artinya. Oke, pertama Mas Abdul, ikuti Bu Maria dulu ya. Iya, Bu Maria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Robbinas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Pintar. Selanjutnya Mbak Zeni, Malikin Nas, Raja Manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Pintar. Selanjutnya Mbak Uswah, Min ilahinna, sembahan manusia. Ilahinna, sembahan manusia. Pintar. Mbak Dewi, min syarril waswasil khannas. Yuk. Syarril waswasil khannas. Kita baca artinya. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Pintar. Selanjutnya Mbak Wulan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuk. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Pintar. Dan selanjutnya Mbak Al-Jabar. Minal jinnati wan nas. Ayo Mbak Al-Jabar. Oh, iya, dari Enggak ada ya? golongan Ada, jin dan Bu. manusia. Oke, pintar. Tepuk tangan buat semua. Yeay. Oke, anak-anak Bu Maria mau menerangkan nih isi kandungan dari surah An-Nas. Yang pertama, surah An-Nas itu memerintahkan kita ya. Isinya itu memerintahkan kita sebagai manusia ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memerintahkan manusia untuk selalu berlindung dari godaan
setan ya. Berlindung kepada Allah. Selanjutnya mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang pemberani, nggak boleh takut, nggak boleh nangisan ya. Selanjutnya mengajarkan kita untuk selalu melibatkan Allah di dalam setiap langkah kehidupan. Nah, misalkan nih kita mau makan, kita ingat Allah dengan cara berdoa, kita mau tidur, ingat Allah dengan cara berdoa. Intinya tuh selalu mengingat Allah agar apa anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita meminta pertolongan juga kepada Allah. Intinya Allah dulu baru yang lain gitu ya. Oke, ini Bu Maria ada tugas kelompok. Bu Maria bagi 2 kelompok ya. Kelompok pertama, Abdul, Zeni, Wulan, sama Sari. Kelompok kedua, Uswah, Intan, Hadijah, sama Dewi. Nah, ini tugasnya. Tugasnya yaitu kalian menganalisis pernyataan ini, termasuk meminta perlindungan kepada Allah atau tidak, dan berikan alasannya. Kasih waktu 10 menit dari sekarang ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, sekarang Bu Maria pengen kelompok 1 presentasi ya. Silahkan Abdul ya, Abdul presentasi. Pertama, pernyataan pertama, Alfi selalu membaca surah An-Nas sebelum tidur. Ini termasuk berlindung kepada Allah bukan ya Abdul? Ya Bu Maria. Ya, alasannya apa? Karena membaca surah An-Nas itu meminta perlindungan pada Allah. Iya, pinter. Terus sekarang kelompok 2 ya. Uswah. Halo, Uswah. Iya, ngantuk ya. Iya. Tidak, Ibu. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang kedua. Zeni ketika merasa takut selalu mengadu kepada ibunya. Nah, ini termasuk berlindung kepada Allah bukan Uswah? Tidak, Ibu. Kenapa? Karena kalau kita berlindung kepada Allah, kalau kita takut ya kita mengadunya sama Allah. Gitu, Ibu. Ya, pinter. Jadi gini ya anak-anak, kalau kita sedang dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan, ketakutan, itu pertama yang disambati itu Allah dulu, baru yang lain. Seperti itu ya. Jadi kita berusaha memecahkan masalah itu, kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah dulu. Jangan langsung kepada manusia atau kepada siapa itu, jangan ya. Tapi berusaha kepada Allah dulu. Setelah itu kita baru ikhtiar ke yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Paham Bu. Ya, Ibu. Paham. Oke. Insya Allah cukup sekian pelajaran hari ini. Tugas kalian ya. Tugas kalian yaitu sikap. Kalian berusaha menerapkan sikap yang ada di surah An-Nas ini untuk apa anak-anak? Untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah di setiap langkah kehidupan kalian. Mau apapun itu silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kalian juga harus menjadi orang yang pemberani ya. Menjadi orang yang pemberani. Tidak boleh merasa takut. Jangan cengeng juga ya. Itu tugas kalian itu. Intinya kalian itu berusaha menjadi orang yang menerapkan yang ada di surah An-Nas ini ya. Ya, kesimpulannya di dalam surah An-Nas ini meminta kita supaya mengutamakan Allah dulu ya, mengutamakan Allah dulu, minta perlindungan kepada Allah agar kehidupan kita aman, selamat, lancar dan barokah. Iya. Sekian dari Bu Maria, kita berdoa dulu ya. Ikuti Bu Maria lagi ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping yang terbang, tangan ke depan duduk yang rapi, siap berdoa mulai. Tuhan Ya, sekian.
Sekian dari Bu Maria, banyak salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu semangat belajar dan selalu menjadi orang yang pemberani. Tidak boleh takut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.